pantaslah berpangkat sebagai abdi atau hamba. Kalau pantas sebagai abdi atau hamba, maka pantaslah hamba itulah yang meminta tolong. Bukan Allah yang meminta tolong kepada dirinya sendiri, tetapi hamba ciptaan Allah yang meminta tolong kepada Allah Sang Yang Maha Pencipta, Sang Yang Maha menciptakan jasad jasmani ini. Mengapa? Karena pangkat dan kedudukan jasmani pada saat meminta tolong bermakom hamba. Lalu kita naik ke makom yang kedua. Ketika dia telah belajar mengenal diri, maka jasad yang hina ini, jasmani yang hina ini sadar betul bahwa kedudukan makom dia bukan lagi jasmani ragawi yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan kulit, yang terdiri dari jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru nyata, yang bukan lagi terdiri dari daging-daging material ini, tetapi hakikatnya adalah bahwa an-nafs, dirinya, jiwanya jualah yang beribadah kepada Allah. Tetapi makom jiwa ini pun masih berstatus hamba, abdi. Oleh karena itu ketika melaksanakan ibadah hakikat, jiwa yang melaksanakan sholat, jiwa jugalah yang beribadah, jiwa jugalah yang sebagai abdi, jiwa jugalah sebagai hamba, jiwa jugalah yang meminta tolong. Jiwa masih hamba, jiwa belum menjadi Allah, jiwa belum tenggelam di dalam Allah, jiwa belum fana di dalam Allah, jiwa belum diliputi secara total sehingga binasa dan hancur berantakan oleh zatnya Allah yang Maha Agung. Maka jiwa pun belum pantas menyatakan dirinya bahwa dirinya jugalah yang meminta tolong, dirinya jugalah yang menolong. Oleh karena itu makom kedua masih juga berstatus hamba atau abdi. Mari kita naik lagi makom yang ketiga. Ketika jiwa tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka jiwa sudah tiada. Yang ada hanyalah Nur Muhammad. Posisi dan keadaan ini hamba Allah tertentu, insya Allah dia telah mati jasad, dia juga telah mati jiwa. Dia juga tidak lagi sadar jasad, dia juga tidak lagi sadar jiwa. Yang hidup atau sadar hanyalah rasa atau Nur Muhammad. Nur Muhammad ketemu Nur Allah, tidak ada lagi proses permintaan tolong. Tidak ada lagi proses hamba dan Tuhannya. Tidak ada lagi proses abdi dan yang memberikan abdi, atau yang menciptakan dan diciptakan. Tidak ada lagi proses itu. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Yang ada hanyalah berkasih-kasihan, yang ada hanyalah musyahadah, yang ada hanyalah pertemuan, yang ada hanyalah ungkapan kasih sayang, kemudian lenyap, lebur di dalam zat Allah. Nurul alamin, Nur Muhammad, lebur di dalam Nurul Izzati, Nur Allah. Nur Muhammad lebur di dalam Nur Allah. Nur Muhammad ketemu Nur Allah. Nurul alamin ketemu Nurul Izzati. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tidak ada lagi peristiwa tolong menolong pada saat itu. Apabila hamba yang bermakom seperti ini, maka sesungguhnya Allah telah meliputi segalanya. Maka hamba inilah dikatakan kamil mukamil. Hamba inilah yang meminta tolong kepada dia sendiri jugalah yang menolongnya. Hamba inilah yang melihat. Hamba inilah juga yang dilihat. Hamba inilah yang mendengar. Hamba ini pula lah yang didengar. Insya Allah antara pencipta dan tercipta tiada lagi terpisahkan seperti mutiara putih atau kristal putih di dalam air. Dua tidak lagi berpisah, tidak lagi bercerai-berai. Kelihatan dari nampak zahir seperti air, padahal kristal ada di dalamnya. Ketika kita masukkan jari jemari ke dalam air itu, kita temukan ada kristal yang masih utuh di dalamnya. Insya Allah. Mudah-mudahan
Penjelasan ini membuat kita merenung diri bahwa kita jangan terlanjur mengejar, mencapai dengan akal dan khayal kita tentang kita adalah diri kita sendiri, tentang kita adalah pencipta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ilmu akal ini sudah melampaui perjalanan ruhani, perjalanan hakikat jiwa itu sendiri. Ketika akal dan pikiran dan pengetahuan serta ilmu ini sudah sampai kepada zatullah, tetapi sesungguhnya mari kita buktikan dengan pengalaman dan perjalanan ruhania, perjalanan rasa. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa faham. Kadang manusia hidup di muka bumi ini terlanjur mendapatkan informasi ilmu dan pengetahuan, sudah menggapai kemakrifatan ilmu, tetapi dalam praktik mengalami dan merasakannya, sesungguhnya spiritual ruhania belum berjalan sampai menuju di mana makrifat ilmu yang didapatkan dari konsep dan pemahaman-pemahaman kitab, pemahaman-pemahaman, pandangan-pandangan orang yang pernah berjalan. Insya Allah, maka kita jangan terlanjur mengakui bahwa diri kita ini adalah Sang Yang Maha Agung, tetapi sesungguhnya mari kita buktikan dengan perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dari tahap demi tahap. Tahap sebagai makom amba, kemudian tahap sebagai makom jiwa atau an-nafs diri kita, dan tahap sebagai nurul alamin, Nur Muhammad. Lalu tahap yang tertinggi adalah pertautan antara Nur Muhammad dan Nur Allah. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah, Ruh Allah di dalam Ruh Muhammad, Ruh Muhammad di dalam Ruh Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, kun fayakun. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.